Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen LPTKI Ambon yang saya hormati, perkenalkan saya Adnani, guru SKI di Mandua Kota Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG di LPTKI Ambon dengan NIM 250310934. Hari ini akan tag video atau uji kinerja sebagai salah satu kelulusan dari PPG Kemenag Batch 1. Tanggal 7 Mei tahun 2025. Kepada Bapak Ibu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama seperti itu. Berdoa mulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini siapa yang nggak berangkat? Hadir sama Bapak. Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita hari ini bakal ngebahas tentang pemikiran dan kontribusi tokoh-tokoh pembaruan Islam. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita samakan dulu persepsi kita. Semuanya udah siap belajar? Siap. Coba dicek dulu di kolong meja atau di bawah meja ada sampah nggak? Nggak ada? Oke. Udah siap belajar? Oke. Saya cek dulu kesiapan kalian. Ketika saya bilang selamat pagi, saya bakal tepuk tangan 1 kali. Ketika selamat siang 2 kali, 3 kali. Ketika selamat malam berarti 4 kali. tidak tepuk tangan. Paham? Oke, saya coba cek dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oh, oke. Berarti ada yang belum konsen. Kita ulang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Oh, masih ada ya? Oke. Selamat malam. Oke, udah. Beri aplaus buat kita semua. Oke, semua yang hadir di sini pengen sukses nggak? Pengen ya? Pengen jadi orang sukses kan? Iya. Nah, kita hari ini bakal ngebahas tentang salah satu kiat untuk menjadi orang sukses. Salah satunya adalah dengan belajar tentang orang-orang sukses yang sudah mendahului kita. Nanti kita bakal belajar tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam, yaitu ada Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abjuh, dan Rashid Ridho. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada yang masih inget nggak pelajaran yang minggu kemarin tentang apa? Saya, Pak. Oke, Wahid,
Apa Hid? Kemarin kita belajar tentang kemunduran Islam, Pak. Oke, betul Wahid. Bahwa kita minggu kemarin sudah belajar tentang kemunduran Islam. Kenapa sih umat Islam itu mundur? Ada yang bisa jawab? Saya Kak, Oke, gimana Cindy? ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yang pertama, mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang murni. Yang kedua, fokus pada urusan duniawi. Yang ketiga, khalifah atau gubernurnya itu suka berpoya-poya. Dan yang terakhir, terpecahnya umat Islam ke beberapa aliran. Oke, beri aplaus buat Wahid dan Cindy. Jadi masih ingat ya pelajarannya kemarin? Nah, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah nanti kita melalui diskusi, kalian bisa menganalisis dari pesan atau peran umat Islam pada masa penjajahan nanti sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap semangat yang tinggi. Gitu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini nanti menggunakan model problem based learning. Nanti kita bahas kasih sajian masalahnya, kemudian dengan metodenya jigsaw. Jigsaw nanti kalian dibikin kelompok-kelompok, kelompok asal, kelompok ahli, nanti kita bikin itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita bahas tentang tokoh pembaruan umat Islam. Betul yang dikatakan Cindy bahwa umat Islam itu dulu pernah maju banget. Terus karena perkembangan zaman, karena tadi salah satu faktornya adalah pemimpinnya suka poya-poya, rakyatnya sudah jauh dari agama. Nah, itu yang menyebabkan umat Islam kemudian mundur. Tapi setelah itu, umat Islam mencoba bangkit kembali dengan adanya tokoh-tokoh pembaru tadi. Ya, siapa aja tadi tokoh pembarunya? Muhammad Ali Pasha, Jamal Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Oke, itu bakal kita bahas hari ini. Semuanya kita bakal habis tuntas sampai ke pemikiran-pemikirannya. Nah, kenapa sih kok bisa adanya pembaruan dalam Islam? Tentu hal ini terkait dengan perkembangan zaman pada saat itu. Jadi Islam pada saat itu sedang mengalami sebuah kemunduran. Hampir rata-rata negara-negara Islam itu sedang dijajah oleh orang-orang Barat. Maka dari itu muncullah pembaruan-pembaruan yang tadi dilakukan oleh para tokoh-tokoh tadi. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Kita hari ini pakai metode jigsaw. Nanti kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok itu disebut dengan kelompok asal. Kemudian nanti dalam kelompok itu ada yang namanya kelompok ahli. Ini udah dibagi kemarin. Oke, silakan gabung di kelompok asalnya masing-masing. Ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Boleh silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Oke, silakan. Udah dapat kelompoknya masing-masing? Ais kelompok 4 berarti. Ius kelompok 3. Oke, udah dapat kelompoknya masing-masing udah? Nah, berikutnya pilih satu ketua kelompoknya. Silakan tentukan ketua kelompoknya. Sudah? Untuk ketua kelompoknya silakan dikasih nomor. Ini ada satu kelompok berapa orang? 8 ya? 8 orang ya? Oke. Silakan dikasih nomor di setiap anggota kelompoknya dari nomor 1 sampai 8. Dipasang kayak gitu, sekiranya kelihatan. Udah? Ada berapa? Ada berapa? Udah 8? Berapa lagi? Satu lagi. Belum juga? Udah semua? Oke, udah 8 ya? 8.
Oke, udah dapat label semua ya? Sekarang tugasnya adalah silakan dikasih nomor dari nomor 1 sampai 8. Ya, ditempel aja. Oke. Nanti dari yang udah dapat nomor itu, kita dapat subtema masing-masing. Udah dapat semua nomornya? Nah, untuk yang dapatnya ganjil, coba cungkina. Ganjil. Yang dapat ganjil di kelompok itu yang dapat nomor ganjil. Oke. Ada? Yang dapat nomor ganjil. Udah, yang dapat nomor genap? Oke. Untuk yang ganjil adalah tugasnya yang pertama, nomor 1 berarti tentang biografi Muhammad Ali Pasha. Yang dapat nomor 2 itu tentang pemikirannya Muhammad Ali Pasha. Untuk yang nomor 3 itu dapat biografi Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat itu pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang kelima biografinya Muhammad Abduh. Yang keenam pemikirannya Muhammad Abduh. Dan yang ketujuh biografi Rashid Ridho. Dan yang kedelapan adalah pemikiran dari Rashid Ridho. Oke, sampai sini paham? Paham. Ketua kelompoknya sudah menentukan masing-masing nomornya? Oke. 1, 2, 3, 4 ini kita sepakati, kita sebut dengan kelompok asal. Cara mainnya adalah nanti dari 1, 2, 3, 4 ini telah menentukan 8 orang yang sudah ditentukan. Dari masing-masing nomor nanti bergabung dengan nomor yang sama. Paham? Nanti nomor 1 gabung nomor 1, nomor 2, terus sampai seterusnya sampai 8. Nanti yang 1 sampai 8 itu kita sebut dengan kelompok ahli. Nanti kalian berdiskusi di sana dengan temanya masing-masing. Setelah selesai, kalian balik lagi ke kelompok asal. Setelah itu apa tugasnya? Kalian kasih tahu temen yang ada di kelompok asal tentang materi kamu. Jelas? Paham ya? Oke. Minta tolong Wahid dibagiin. Ini untuk yang ganjil, Ahnaf ini untuk yang genap. Boleh dibagiin. Di semua kelompok ini yang ganjil, ini yang genap. Oke, terima kasih Wahid dan Ahnaf, boleh duduk lagi. Oke, semuanya sudah dapat lembar kerja? Sudah. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang masing-masing nomor berkumpul dengan nomor yang sama. 1, 2, 3 sampai nomor 8. Oke, silakan kumpul dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, yang nomornya sama, silakan berkumpul. Udah? Oke. Kalau sudah, kita kerjakan lembar kerjanya yang ada di situ. Berarti untuk yang kelompok 1, silakan berdiskusi di kelompoknya. Ini kelompok 1 semua ya? Iya. Nah, silakan kalian berdiskusi berarti tentang apa? Muhammad Ali Pasha, Biografi Muhammad Ali Pasha. Kelompok 2, pemikiran Muhammad Ali Pasha. 3 mana 3? 3 tentang apa? Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat? Oke, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Kelompok 5 mana? 5. Oke, 5 tentang apa? Biografi Muhammad Abduh. 6 mana? Boleh diposisikan biar enak duduknya.
boleh ngadep ke belakang. Nah, gitu. Biar enak diskusinya. Tentang apa? Kelompok 6? Pikiran Muhammad Abdul. Pemikiran Muhammad Abduh. Kelompok 7? Biografi Rashid Ridho. Biografi Rashid Ridho. Yang 8? Pemikiran Rashid Ridho. Pemikiran Rashid Ridho. Oke, tugas kita sekarang adalah silakan kalian berdiskusi tentang tema yang sudah dibagikan. Kemudian setelah selesai diskusi, kalian tulis di LK-nya masing-masing, di lembar kerjanya masing-masing, peta konsepnya. Dibikin peta konsep. Oke. Paham? Untuk waktu berdiskusi saya kasih waktu 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Boleh di sini boleh, kalau nggak muat di sini juga nggak apa-apa. Dibikin peta konsep. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke, so. Diskusikan dulu tentang apa yang ada di topiknya, kemudian silahkan dituangkan menjadi mapping. Oke. Terus apa di sini kan? Nama tokonya di sini apa? Boleh di sini, silahkan diskusi dulu tentang temanya. Nanti kalau sudah selesai diskusi, boleh dibikin mapping di sini. Oh, di belakang aja. Nah, dibikin biar luas di belakang. Gitu ya. Di sini nggak apa-apa sebagai kayak rangkumannya. Nanti di belakang mappingnya. Iya, Pak. Gitu ya. Ini Muhammad Abduh ya? Iya, Pak. Oke. Silakan didiskusikan. Iya? Jadi riwayat keluarga tuh nama ayahnya siapa, ibunya siapa, barangkali dia punya istri namanya siapa, dia punya anak berapa. Kayak gitu ya. Jadi kita sedetail mungkin nyari tahu tentang biografi tokoh itu. Gitu ya. Kan barangkali bisa jadi kayak refleksi buat kita, oh dia tuh bukan anak siapa-siapa tapi bisa sukses kayak gitu. Ini bisa madep ke sini aja, bisa sambil diskusi. Nah, di sini. Kalau ini bisa digabung juga nggak apa-apa, biar enak. Gitu. Kalau ini nggak muat, Yus bisa digabungin ke situ. Ya, jadi 2 meja gitu. Ya. Oke, ini tim ahli punya kewajiban nanti selesai dari diskusi, punya kewajiban buat memberikan lagi ilmunya kepada teman-temannya di tim asal. Maka dari itu, maksimalkan diskusi kalian selama di tim ahli. Gitu ya. Silakan didiskusikan. Ini kira berdarah. Tahun 19. Oke, udah dapat tentang apa? Sedang cari dampak. Oke, Dampak dampaknya. dari pemikiran Oke, Rashid Ridho. tokoh siapa? Rashid Ridho. Oke, siap. Ini jangan lupa dibikin mapping ya di belakang. Yang politik menyatukan Ya, Islam di belakangnya. Nah, nanti udah ada ringkasannya, nanti di belakangnya bikin mapping. Ini gitu. Paham ya? Oke. Udah. Oke, nanti kalau ada yang mau dikonfirmasikan, boleh tanya ke saya. Antara Alexandria. Oke. Ini tentang apa? Jamaluddin Muhammad Jamaluddin pemikirannya. Mana peta konsepnya?
Belum. Oke. Silahkan dibikin ya. Oke, ini Muhammad Ali Pasha. Oke. Tapi sini aja tadinya. Iya, ya udah. Aku di sini kan. Ya udah. Oke, ini udah mulai bikin peta konsep geografi ya? Iya, Pak. Iya? Gimana? Peta konsepnya satu orang Satu orang satu. Karena kalian ini adalah utusan dari tim asal. Baik. Punya tanggung jawab untuk membagikan ilmunya di tim asal. Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, lanjut. Ini kelompok 8 ya? Iya Pak. Oke. 8. Abduh ya? Oke. Ini kelompok berapa nih? 5 ya? Biografi Abduh. Ini 7. Iya. Rashid Ridho. Iya. Oke. Teman, setelah kalian berdiskusi di kelompok ahli, silakan kalian paparkan di kelompok asal hasil diskusinya. Oke, silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik teman-teman, setelah kita diskusi di kelompok ahli tadi, mari kita sampaikan ulang di kelompok ahli ini. Mulai dari Raja, boleh dipresentasikan? Hasil diskusi yang saya dapat dari kelompok ahli yaitu yang pertama tentang biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha itu lahir 4 Maret 1749 dan meninggal 2 Agustus 1849. Ayahnya yang bernama Ibrahim Aga, ibunya bernama Zainab. Dia tidak pernah sekolah ya istilahnya ya. Terus dia itu di bapak pembangunan modern. Gak usah salam, saya salam. Ya, jadi saya akan membahas apa saja pemikiran Muhammad Ali Pasha. Jadi mulai dari pokok pemikirannya atau yang disebut pemikiran utama dari Muhammad Ali Pasha itu adalah beliau ini melakukan modernisasi militer. Jadi ada 2 faktor dari modernisasi tersebut. Yang pertama itu dari militernya itu sendiri. Yang kedua itu dari ekonomi. Nah, untuk modernisasi militer itu berasal dari faktor menyerangnya Napoleon Bonaparte ke Mesir pada tahun 1798. Karena hal itu Muhammad Ali Pasha menganalisis kenapa Napoleon Bonaparte itu bisa menaklukkan Mesir. Nah, saya mengetahui bahwa takluknya Mesir itu karena kekuatan militer Perancis yang sangat kuat. Oke, bismillah. Teman-teman, setelah berkumpul dengan tim ahli dari materi yang sama, saya dapat 4 pokok utama pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama itu ada pan-islamisme. Nah, pan-islamisme itu jadi Jamaluddin Al-Afghani ini punya pandangan menyerukan bahwa umat Islam itu harus bersatu untuk melawan bangsa barat yang saat itu lagi gencar-gencarnya melakukan kolonialisme. Itu yang pertama, ada pan-islamisme. Terus yang kedua ada anti-kolonialisme. Di situ menegaskan sikap Jamaluddin Al-Afghani melawan kolonialisme bangsa barat. Oke, ini gini tentang Jamaluddin Al-Afghani ya. Iya. Nah, si Jamaluddin Al-Afghani ini dia punya tokoh apapun pemikiran yang utama itu kan pan-islamisme. Itu apa sih dampaknya kepada yang lain tuh seperti apa? Oh, satu aja berarti, Pak. Iya, boleh, paparin. Oke, jadi Ketemuannya. tadi ya, yang pertama itu ada pan-islamisme. Saya ulangi tadi
Panislamisme itu bentuk menyerukan supaya umat Islam itu bersatu. Entah itu lintas negara atau lintas mazhab, itu kan dulu kan berpecah belah gitu ya, dipecah belah, terus dikalahkan oleh bangsa Barat. Nah, di situ Jamaluddin itu menekankan harus bersatu. Dari situ bisa berpengaruh dan berdampak, akhirnya mendorong persatuan umat Islam di seluruh dunia saat itu untuk mengatasi tantangan kolonialisme dan modernitas. Pemikiran utama yang dicetuskan sama Muhammad Rashid Ridho ini, dia berfokus sama pembaruan Islam yang ngikutin perkembangan zaman, jadi nggak kuno gitu. Jadi dia kayak ngelihat ini zaman udah berkembang nih, jadi pendidikan pada saat itu dibikin relevan sama zaman yang udah berkembang. Nah, selain itu pada masa itu kan banyak mazhab gitu ya, terpecah belah, terus juga banyak yang fanatisme mazhab, kolonialisme. Nah, pemikiran utama dari Muhammad Rashid Ridho ini, dia tuh menarik kembali Islam biar kembali kepada ajaran yang murni, itu ajaran Islam yang murni itu. Enggak, jadi dia menentang adanya fanatisme mazhab sama kolonialisme. Nah, terus waktu itu dia juga memasukkan ilmu pengetahuan umum itu ke dalam lembaga pendidikannya milik umat Islam gitu. Jadi umat Islam tuh pada dapat pengetahuan umum yang luas gitu Bapak. Rashid Ridho ya? Ya, Rashid Ridho. Rashid Ridho tuh kayaknya pemikirnya hampir mirip sama Abdu. Ternyata iya. kalian ketahui bahwa Abdu sama Rashid Ridho tuh murid sama Guru, iya, Rashid Ridho. gurunya Muhammad Abdu, kemudian muridnya Rashid Ridho. Iya. Ya. Oke. Terima kasih buat Sasa. Iya, Bapak. Terima kasih kembali. Oke, udah selesai diskusinya? Oke. Tim ahli sudah menyampaikan kan ya? Nah, oke, gimana, udah tercerahkan? Oke, beri plus buat kita semua. Nah, sekarang silahkan buka HP masing-masing. Kita bakal main quizzes. Jadi pemahaman yang kalian dapatkan dari masing-masing tema tadi, apakah sudah paham atau belum? Gitu ya. Oke, sudah dibuka quizzesnya? Boleh, silakan masuk. Ini baru ada satu orang. Dikasih nama asli ya. Nama lengkap Pak. Ya, nama lengkap. Nggak apa-apa. Yang penting nama asli. Syukur-syukur yang belum masuk situ kasih nama lengkap. Oke, 18, 19. Ini semuanya ada 32 ya? Dua 27, 28. Yuk, 4 lagi. Walaupun kalian saling berdekatan, saya mohon jangan ada yang kerja sama ya. Silakan kerjakan masing-masing hasil pemahaman kalian menyimak dari pemaparan tim ahli kalian. Oke. Oke, kerja secara mandiri-mandiri saja. Ada yang masih belum bisa masuk? Ada? Ayo. Yang belum masuk siapa? Oke, ayo. 1, 2, 3. Ayo Ahnaf, Lela, kejar-kejaran, ayo. Udah semua? Oke. Oke. Oke, pemenangnya adalah ya.
Yang pertama Ahnaf, yang kedua Cindy, yang ketiga Lela. Beri aplaus buat kita semua. Oke, silakan duduk yang rapi. Boleh duduk yang rapi. Nah, boleh balik lagi ke tempat duduknya yang seperti tadi, yang awal. Boleh balik lagi. Oke, hasil lembar kerjanya boleh dikumpulkan dari belakang ke depan. Boleh ngalir dari belakang ke depan. Yuk, gua sini. Udah semua? Oke, baris ini mana? Oke. 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 Oke, kita udah belajar tentang pelajaran yang sudah kita lewati. Nah, saya mau dengar refleksi dari kalian. Tapi sebelum ke refleksi, saya mau kasih penguatan dulu bahwa apa yang kalian sudah pelajari tadi, dari mulai pemikiran tokoh siapa aja tadi? Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha itu hari ini terkenal sebagai bapaknya orang Mesir modern. Walaupun dia tidak sekolah, tapi dia bisa menjadi tokoh yang berpengaruh. Itu Muhammad Ali Pasha. Kemudian siapa lagi? Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini dia lebih terkenal dengan pan-islamismenya. Dengan pan-islamismenya, dia berhasil menggerakkan hati orang-orang Islam yang pada saat itu terjajah, sehingga banyak dari negara Islam yang kemudian merdeka hasil dari pemikirannya. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lebih kayak condong ke pemurnian Islam, gitu ya. Jadi Islam coba ditarik lagi bagaimana supaya tidak tercampur dengan hal-hal yang justru kayak membuat Islam tuh kayak jadi kelihatan agama yang berat kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ada siapa tokohnya? Muhammad Rashid Ridho. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini hampir mirip pemikirannya dengan Muhammad Abduh karena ya guru sama murid gitu ya. Tapi Muhammad Rashid Ridho kayak lebih ke arah pendidikan supaya lebih relevan kepada masyarakat pada saat itu. Oke. Itu ya. Itu tentang bagaimana pemikiran dari 4 tokoh tadi. Nah, sekarang saya mau minta dari kalian untuk merefleksikan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau? Ada yang oke? Dari Salman dulu. Silakan, Man. Materi apa yang sudah kalian pahami? Materi tentunya materi yang ada saat ini ya, yang berkaitan dengan tokoh-tokoh pembaruan Islam beserta pemikirannya. Dari mulai Muhammad Ali Pasha dengan pemikiran utamanya yaitu modernisasi sampai Rashid Ridho yang pemikiran utamanya ini pemurnian Islam. Oke, beri plus. Nah, kira-kira dari 1 sampai 5 rating kamu mau ngasih berapa pembelajaran hari ini? Untuk saya 5. Oke, 5. Kenapa kasih 5? Untuk pembelajaran hari ini saya sudah mendapatkan inti dari pembahasan-pembahasan yang dibahas pada siang hari ini. Oke, beri plus. Terima kasih buat Salman. Sekarang saya butuh 2 orang buat menyimpulkan kegiatan hari ini. Ada yang mau? Siapa dulu? Oke. Dimas, gimana Dim? Ya, Boleh berdiri. Jadi hari ini kita belajar 4 tokoh pembaruan Islam di masa lalu. Nah, 4 tokoh ini punya peranan yang penting banget dalam pembaruan Islam, yang mana membawa dampak yang sangat besar. Mereka menekankan pada umat Islam saat itu pentingnya persatuan, pentingnya menggunakan akal pikiran, pentingnya mencintai ilmu pengetahuan, sehingga bisa membawa Islam dari masa keterpurukan sampai akhirnya bisa bangkit lagi, sampai kita bisa merasakan Islam di masa sekarang. Gitu, Pak. Oke, beri plus buat Dimas.
Saya mau satu dari cewek untuk berikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Siapa? Oke, ya Lela boleh berdiri. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini dengan mempelajari sejarah para tokoh pembaruan Islam ini, yang diantaranya ada Muhammad Ali Pasha, terus ada Muhammad Abduh, ada Jamaluddin Al-Afghani, dan yang terakhir ada Rashid Ridho. Nah, itu tuh bisa membantu kita bagaimana memahami Islam itu bisa berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, terima kasih buat Lela. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kita bakal ngebahas, kita hari ini kan ngebahas tentang tokoh-tokoh itu ya, tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam yang ada di dunia atau di Islam modern. Nanti kita minggu depan bakal ngebahas tentang apa sih pengaruhnya mereka, pemikiran mereka ke bagaimana dinamisasi keadaan Indonesia pada saat itu. Apakah ada dampaknya nggak sih? Apakah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani itu justru memberikan pengaruh positif kepada tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Indonesia? Nah, itu kita bakal bahas tentang itu di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih semuanya. Boleh untuk pembelajaran kita hari ini silakan ditutup kepada ketua kelasnya. Boleh tutup pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.